Episode Imli hari ini dimulai dengan Aryan yang kembali ke rumah bersama Imli. Narmada membawa Aryan masuk dan memarahinya karena membawa Imli pulang. Aryan bertanya, "Apa maksud ibu?" Narmada menjawab, "Apa kamu tidak memikirkan kesehatanmu? Kenapa kamu tidak pernah mendengar perkataan ibu? Kamu meninggalkan rumah sakit dalam keadaan sakit hanya untuk menemui Imli dan membawanya pulang. Pasti Imli sudah mencuci otakmu." Aryan mengatakan, jika ibu salah paham pada Imli, Imli masuk dan meminta Narmada untuk berbicara dengannya, supaya Imli bisa memperbaiki kesalahannya. Narmada mengatakan, dulu ia sangat percaya pada Imli, tapi setelah melihat kejadian kemarin, Narmada sudah tidak percaya lagi. Imli berkata, "Aku akan melakukan apa saja agar kamu bisa memaafkanku." Narmada mengatakan, "Jika kamu benar-benar tulus mau meminta maaf dan memperbaiki kesalahanmu, maka kamu harus berhenti dari pekerjaanmu di Bhaskar Times." Imli dan Aryan kaget mendengarnya. Aryan bertanya pada ibunya, kenapa Imli harus berhenti bekerja. Narmada mengatakan, itu sudah jadi tradisi di keluarga ini. Arpita dan aku juga berhenti bekerja setelah menikah, jadi Imli harus mengikutinya. Aryan berkata, itu pilihan ibu dan Arpita untuk berhenti bekerja. Kenapa Imli harus mengikutinya juga? Narmada lalu menyalahkan Imli karena Aryan berani melawannya sekarang. Aryan mengatakan bahwa Imli tidak akan meninggalkan pekerjaannya dan tidak akan mengorbankan karirnya untuk siapapun. Aryan kemudian memegang tangan Imli dan pergi dari sana. Jyoti sangat marah karena Aryan mengabaikannya setelah apa yang dia lakukan untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi Aryan malah pergi dengan Imli. Roti memutuskan bahwa Aryan harus menjadi miliknya dengan cara apapun. Badima dan Budia datang, lalu Badima mengatakan jika dia sudah berhasil mencuci otak Narmada untuk membenci Imli. Si Roti berkata, kita harus segera memisahkan Aryan dan Imli dengan cara apapun. Budia bertanya pada Jyoti apa alasannya. Roti menjawab, aku ingin Aryan mendapatkan orang yang bisa menjaganya, bukan orang yang membuatnya terluka. Budia mengatakan jika dirinya lah yang paling cocok untuk menjadi istri Aryan. Roti berkata di dalam hati, begitu Aryan dan Imli bercerai, aku akan menyingkirkan Budia dan Badima dari rumah ini. Badima berkata, kita harus melakukan sesuatu hal yang lebih kejam, agar Imli pergi untuk selamanya dari hidup Aryan. Keesokan paginya, Imli sedang sibuk di dapur untuk menyiapkan sarapan untuk Narmada. Si Roti datang dan bertanya, kenapa kamu repot-repot membuatkan sarapan untuk ibu? Kamu sudah tahu bahwa dia sangat membencimu. Imli menjawab, dia tidak membenciku. Dia hanya cuma marah padaku. Wajar saja seorang ibu marah pada anaknya jika anaknya berbuat salah. Tanpa basa-basi lagi, si Roti lalu bertanya pada Imli, apakah dia sangat mencintai Aryan? Imli menjadi malu karena pertanyaan Jyoti, kemudian mengalihkan topik pembicaraan mereka. Roti berbicara di dalam hati, Imli tidak boleh mengatakan pada siapapun jika dia sangat mencintai Aryan, karena cinta satu-satunya senjata yang bisa menyatukan mereka, dan mereka tidak akan pernah bisa dipisahkan. Jadi, aku harus secepatnya memisahkan mereka. Beberapa saat kemudian, Imli membawa makanan untuk mertuanya yang sedang ngambek di kamarnya dan meminta mertuanya untuk sarapan. Narmada mengatakan jika dia tidak lapar. Imli meminta mertuanya untuk memberinya satu kesempatan lagi. Narmada berkata, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Sekarang aku tidak bisa lagi memberimu kesempatan karena aku sudah muak melihatmu. Imli menangis mendengar perkataan Narmada. Narmada meminta Imli untuk pergi dari kamarnya dan berkata, kamu sudah merebut putraku dan sekarang kamu ingin mengambil rumahku juga. Imli mengatakan jika dia tidak pernah berniat untuk merebut siapapun dari dirinya. Narmada berkata, aku sudah muak melihat kemunafikanmu. Lalu Narmada pergi dari sana.
Aryan mendengar percakapan mereka dari jendela. Imli menangis melihat Narmada sangat membencinya. Aryan berjalan untuk menghampiri Imli yang sedang bersedih. Roti datang dan menghentikan Aryan, lalu membawa Aryan ke kamarnya. Aryan bertanya pada Roti, "Kenapa kamu membawaku ke sini?" Si Roti menjawab, "Aku hanya ingin memastikan sesuatu. Tadi kamu tampak gugup dan kebingungan, jadi kamu harus menceritakan semuanya padaku, agar aku bisa memberimu saran terbaik." Aryan berkata, "Aku ingin menyatakan cintaku pada Imli, tapi aku bingung bagaimana cara untuk mengatakannya." Si Roti terkejut mendengarnya dan bertanya, "Apa selama ini kamu belum pernah menyatakan cintamu pada Emily?" Aryan menjawab, "Aku baru menyadarinya beberapa menit yang lalu. Apa kamu mau membantuku agar aku bisa dengan mudah menyatakan cintaku pada Emily?" Dengan sangat marah dan cemburu, Joti setuju untuk membantu Aryan. Kemudian Aryan pun pergi. Joti berpikir sebelum Aryan menyatakan cintanya pada Imli, aku harus menghancurkannya. Keesokan paginya, Aryan bangun dan melihat Imli mengeringkan rambutnya setelah mandi. Aryan berpura-pura tidur dan menjatuhkan bantal. Imli tidak sengaja menseka rambutnya. Kemudian air dari rambutnya jatuh ke wajah Aryan. Aryan terpesona dengan kecantikan Imli dan berjalan di belakangnya. Imli bertabrakan dengan Aryan. Mereka berdua seperti kucing yang sedang jatuh cinta. Setelah beberapa saat, Aryan pergi ke kamar Joti dan dengan gugup memberitahu Joti bahwa dia sudah membuat janji untuk membawa Imli ke suatu tempat malam ini. Joti tertawa dan berkata, "Apa kamu bisa mengatakan 3 kata ajaib itu pada Imli?" Aryan bertanya apa semuanya akan berjalan lancar malam ini. Roti menjawab, "Pasti semuanya akan berjalan sesuai dengan harapanmu. Aku akan mendoakanmu dari sini." Aryan berterima kasih pada Joti dan pergi. Joti berbicara di dalam hati. Dia akan menghancurkan kencan Imli dan Aryan. Di sisi lain, Gudia mencoba merusak gaun kencan Imli. Joti datang lalu menghentikan Gudia dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Gudia menjawab, "Aku tidak bisa melihat Aryan menyatakan cintanya pada Imli. Aku sudah cukup patah hati melihat Imli dan Aryan menikah." Joti berkata, "Kamu jangan ceroboh. Aku sudah menyiapkan rencana yang sangat bagus untuk merusak kencan Imli dan Aryan." Mereka kemudian melihat Imli memasuki kamarnya dan bersembunyi di balik tempat tidur. Imli senang melihat gaunnya dan membaca surat Aryan di atasnya. Joti dan Gudia diam-diam berjalan pergi. Imli merasa senang karena Aryan mengajaknya keluar malam ini. Beberapa saat kemudian, Aryan dan Imli bersiap untuk pergi kencan. Imli merasa sangat bersemangat untuk kencan itu. Imli kemudian berjalan ke Aryan. Aryan terpesona dengan kecantikannya. Aryan berkata pada Imli, "Kamu sangat cantik hari ini." Imli tersipu malu mendengarnya. Aryan mengulurkan tangannya. Imli bertanya, "Apakah kamu akan mengajakku keluar?" Narmada datang lalu meminta Imli untuk menjaga Aryan karena Aryan baru saja sembuh. Imli setuju dan mengambil restunya. Mereka pun pergi. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba Aryan menghentikan mobilnya di tengah hutan. Imli bertanya pada Aryan, mengapa dia membawanya ke hutan. Aryan menjawab, "Jika hutan adalah tempat terbaik bagiku." Lalu Aryan menutup mata Imli dan membawa Imli ke rumah pohon. Mereka sampai di rumah pohon. Aryan membuka penutup mata Imli. Imli sangat gembira melihat pemandangan yang sangat indah. Aryan mengatakan ini adalah rumah pohon yang dia bangun untuk Imli. Kemudian Aryan menatap mata Imli dengan gugup. Imli bertanya, "Kamu kenapa? Ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan?" Aryan merasa takut jika Imli menolaknya dan mengatakan, "Aku akan mengatakan sesuatu hal yang sangat penting dalam hidupku." Imli mendekati Aryan dan berkata, "Katakanlah, aku akan mendengarkanmu." Aryan terdiam dan hanya menatap Imli dengan penuh cinta. Imli merasa malu dan berjalan ke pinggir rumah pohon.
Tiba-tiba Joti datang dengan membawa gergaji, lalu memotong tiang rumah pohon. Rumah pohon itu patah, Imli terjatuh. Untung saja Aryan memegang tangan Imli dan mencoba menariknya. Si Roti melihat Imli yang sedang bergelantungan dan berkata di dalam hatinya, "Jika Imli jatuh dan tenggelam di rawa, maka dia akan mati lalu Aryan akan segera menjadi milikku." Sementara itu, Aryan terus berjuang untuk menarik Imli. Tangan Imli terlepas dari tangan Aryan, dan Imli pun jatuh ke tanah. Kemudian kepalanya terbentur. Lalu Imli jatuh ke rawa. Aryan melompat ke rawa dan mencari Imli. Tiba-tiba rumah pohon runtuh dan jatuh ke rawa. Setelah sekian lama Aryan mencari Imli di dalam rawa. Akhirnya Aryan bisa mengeluarkan Imli. Kemudian Aryan melakukan CPR untuknya. Di tempat lain, Roti sudah kembali ke rumah. Gudia bertanya pada Joti, mengapa dia pulang sendirian dan tidak membawa Aryan dan Imli. Joti mengatakan, sebentar lagi Aryan dan Imli akan berpisah. Imli akan segera mati tenggelam di dalam rawa. Kembali ke Aryan, Aryan memohon pada Imli untuk membuka matanya. Namun Imli masih tidak sadarkan diri karena luka di kepalanya. Aryan terus menyalahkan dirinya. Nantikan episode Imli selanjutnya dengan menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya.